Halo, salam jumpa, salam persaudaraan. Gereja Katolik memiliki tahun liturgi yang menggambarkan sejarah keselamatan yang dibuat Allah bagi manusia melalui dan dalam diri Yesus Kristus. Dalam tahun liturgi itu ada dua tiang mulia yang menggambarkan inti iman Kristiani, yaitu Natal dan Paskah. Natal adalah kelahiran Tuhan Yesus dan Paskah adalah kebangkitan Tuhan. Baik Natal maupun Paskah masing-masing didahului oleh persiapan. Persiapan menuju ke Natal kita sebut Advent, sedangkan persiapan menuju Paskah kita sebut Prapaskah. Dengan begitu, dalam liturgi Katolik ada 5 masa. Masa Advent, masa Natal, masa Prapaskah, dan masa Paskah. Selain itu juga ada masa biasa. Masa biasa itu ditempatkan pada akhir dari masa Natal menuju ke masa Prapaskah, dan kemudian ditempatkan lagi pada akhir masa Paskah menuju ke masa Advent. Masing-masing sudah ditempatkan sesuai dengan ketentuan liturgi itu sendiri. Sekarang kita berbicara khusus tentang masa Advent. Advent itu berasal dari kata Latin adventus, artinya kedatangan. Jadi pada masa Advent ini, gereja menantikan kedatangan Tuhan Yesus, Sang Penyelamat dunia. Dia datang, gereja butuhkan kehadirannya untuk selamatkan seluruh umat manusia. Jangan lupa bahwa kedatangan yang dimaksudkan pada Advent ini ada 2 hal. Kedatangan Tuhan untuk masa eskatologi, yaitu masa akhir zaman nanti, di mana dia datang untuk mengadili orang hidup dan mati. Itu masa akhir zaman, masa eskatologis. Sedangkan kedatangan yang kedua ialah Natal, kelahiran Tuhan Yesus. Tidak heran bahwa masa Advent itu kita lewati selama 4 pekan. 2 pekan pertama menggambarkan tentang kedatangan Dia. Pada masa eskatologis itu, bacaan-bacaannya mulai dari minggu pertama sampai pada tanggal 16 Desember. Sedangkan tanggal 17 Desember sampai pada tanggal 24 Desember pagi hari menggambarkan tentang persiapan datangnya Tuhan lahir ke dunia ini. Maka tidak heran nanti hari raya Natal itu tanggal 24 malam. Kita mulai dengan masa Natal 24 malam. Tetapi 24 pagi masih berada pada masa Advent itu. Saudara sekalian, yang kita mau tanyakan ialah apakah yang mesti dikembangkan selama masa Advent itu? Artinya semangat rohani apa yang mesti didalami, dikembangkan selama masa Advent ini. Jangan sampai hanya kita hidup biasa-biasa tanpa punya makna penantian. Jangan sampai kita hanya sudah biasa tradisional tanpa punya pendalaman, persiapan betul-betul hidup batin yang murni menyongsong kedatangan Tuhan Yesus. Untuk mengenal sikap dasar hidup rohani itu, kita bisa lihat pada lingkaran Advent, disebut juga krans Advent. Sekarang lebih dikenal dengan istilah lingkaran Advent. Lihat, lingkaran ini bulat, menggambarkan karya Allah yang menyeluruh, kesatuan yang utuh untuk keselamatan umat manusia. Kemudian dalam lingkaran ini ada 4 lilin. Lilin 1, 2, 3, 4.
Setiap minggu pasang 1 lilin, minggu kedua 2 lilin, minggu ketiga 3 lilin, minggu keempat 4 lilin. 4 lilin menggambarkan 4 pekan kita jalankan masa Advent itu. Sedangkan warna lain juga ada. Lihat saja, lingkaran ini ada warna hijau. Warna hijau menggambarkan pengharapan. Kemudian di situ juga ada pita warna ungu. Warna ungu menggambarkan pertobatan. Artinya apa? Selama masa Advent ini, orang-orang anggota gereja mesti sungguh-sungguh bertobat. Kenapa? Iblis, setan, roh jahat sudah menggoda, bahkan mengganggu dan menguasai hati banyak orang. Banyak orang telah dikuasai oleh di situ. Setan itu, roh jahat itu. Sehingga hidupnya juga tidak berarti lagi di mata Allah. Allah tahu apa yang diperbuat manusia selama ini. Dan karena itu, demi keselamatan kita, kita mesti bertobat. Saudara sekalian, iblis mendekati tiap-tiap orang, bahkan dia mau taklukkan manusia itu. Termasuk juga tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh agama juga dipakai iblis untuk merongrong orang lain. Membuat di mana-mana orang resah karena luka hati. Karena perbuatan orang-orang itu yang telah dikuasai oleh iblis, setan dan roh jahat itu. Maka dari itu pantaslah bertobat. Kalau mau diselamatkan, bertobatlah. Tak ada gunanya bertahan pada kejahatan. Kejahatan tidak pernah mendatangkan keuntungan. Kejahatan itu punya iblis. Di sisi lain, kita juga mesti berharap. Warna hijau, tanda pengharapan. Artinya apa? Dengan penuh pertobatan itu kita percaya dan kita berharap Allah yang penuh kasih itu akan mendatangkan sang penyelamat, mengubah kita menjadi anak-anak Tuhan. Advent sungguh-sungguh mengajak kita semua untuk berubah dan punya pengharapan, karena Allah tetap mencintai kita. Allah mau supaya kita juga selamat di tangan Dia. Saudara sekalian, pertobatan itu bukan cuma dengan hati, tetapi sungguh-sungguh ditandai dengan sikap yang nyata. Apa caranya? Berikanlah pengampunan kepada orang-orang yang sudah menyakiti hati Anda. Maafkanlah orang-orang yang telah menyakiti hati saudara. Tetapi juga yang sibuk dengan kejahatan, ubahlah perilakumu. Jangan sampai kau sungguh-sungguh mau menyakiti orang lain. Jangan sampai Anda suka menyakiti orang lain tanpa menyadari bahwa Anda sudah jatuh dalam dosa. Kalau mau selamat, ubahlah dirimu. Percayalah, Allah sungguh mencintai engkau. Lihat lagi, di situ ada juga lilin yang warna ungu, tetapi juga lilin warna putih. Saudara, saya mengajak jangan sampai kita cuma jatuh pada hiasan belaka. Padahal kita lupa bahwa ada simbol-simbol di balik itu. Kalau pribadi saya suka bahwa lilin itu berwarna putih. Kenapa? Kita menantikan Yesus, cahaya dunia itu, yang digambarkan kepada kita dengan lilin warna putih itu. Dialah kudus adanya datang ke dunia ini untuk menebus dosa kita manusia. Warna ungu, hati-hati jangan sampai kita terjebak dan hanya jatuh pada hiasan belaka. Ada macam-macam warna yang dibuat lingkaran Advent. Ada yang warna hitam, warna perak. Jangan. Cuma 2 warna, hijau dan ungu. Pengharapan dan pertobatan. Kita siapkan hati kita secara murni supaya Tuhan datang. Kita juga layak bersama-sama dengan Dia berjalan di dalam kebenaran, berjalan dalam jalan keselamatan.
Sampai jumpa.